Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa ista'adzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Para asatidzah, para orang tua dan tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wabil khusus sahibul bait, sahibul hajat, saudara kita, jemaah kita Bapak Muhammad Ramli, yang malam ini kita diundang oleh beliau dalam rangka mengungkapkan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada beliau beserta keluarga dengan diberikannya seorang putra yang insya Allah kita doakan menjadi anak yang saleh. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Di dalam Islam, anak itu dibagi menjadi 4. Dikatakan di sana innal aulada fil Islam arba'un. Sesungguhnya anak di dalam Islam itu dibagi 4. Ada berapa? Ada 4. Ini kalau dibahas semua bisa jam 11 ini. Innal aulada fil Islam arba'un. Sesungguhnya anak di dalam Islam itu ada 4. Waladun salihun, waladun barrun, waladun akun, waladun talihun. Jadi ada 4 anak ini. Yang pertama ada anak yang disebut dengan waladun salihun. Orang-orang tua dulu khususnya di Jakarta, orang-orang tua dulu suka bawa anaknya yang masih kecil didatengin ke rumah orang-orang alim, dibawa ke rumah kiai, ke rumah ustadz, ke rumah muallim, ke rumah para habaib. Habib, tolong doain anak saya biar jadi anak yang apa? Soleh. Kiai, tolong doain. Habib, tolong doain anak saya biar jadi anak yang soleh. Itu yang dilakukan oleh orang-orang tua terdahulu. Sekarang udah jarang yang begitu. Ya, dia bawa anaknya, minta supaya anaknya jadi anak yang soleh. Sekarang yang jadi masalah anak yang soleh itu yang bagaimana? Anak yang soleh itu dikatakan oleh Nabi, man barra liwalidayhi fi hayatihima wa barra ba'da mautihima fahuwa waladun soleh. Jadi yang dimaksud dengan anak yang soleh itu, man barra liwalidayhi fi hayatihima, adalah seorang anak yang berbuat baik, berbuat bakti kepada orang tuanya, kepada ayah ibunya ketika ayah ibunya masih hidup. Ketika mamanya, papanya, ayah ibunya masih hidup, anak ini berbuat bakti, selalu menyenangi hati orang tuanya, tidak pernah membantah dan melawan perintah orang tuanya. Man barra liwalidayhi fi hayatihima, waktu hidup orang tuanya ini anak baik. Wa barra ba'da mautihima, dan ketika ayah ibunya juga meninggal dunia, dia juga masih berbuat baik. Jadi waktu emaknya hidup, bapaknya hidup, anaknya baik. Waktu bapak ibunya meninggal, ini anak juga baik. Waktu masih hidup baik anaknya, nurut apa kata orang tua, sampai orang tua senang karena punya anak taat sama dia. Diperintah ini iya, diperintah itu iya, semuanya iya. Waktu ayah ibunya masih hidup, anak ini baik sekali sama ayah ibunya. Wa barra ba'da mautihima, dan ketika ayah ibunya sudah meninggal dunia, anak ini juga baik. Tiap Jumat ziarahin keluarga kuburannya. Tiap habis sholat gak pernah tinggalin baca doa. Kalau dia selalu berbuat kebaikan, selalu diniatin buat orang tuanya. Tuh, padahal
udah apa? Udah meninggal. Waktu hidup baik, waktu sudah meninggal juga fahuwa waladun saleh. Itu yang disebut anak yang soleh, yang begitu tuh. Waktu hidupnya baik, waktu matinya juga baik. Yang kedua ada waladun birrun. Orang suka bilang birrul walidain, ya, berbuat bakti kepada kedua orang tua. Siapa nih anak yang disebut dengan anak yang waladun barun? Anak yang disebut dengan waladun barun, man aqqa liwalidayhi fi hayatihima wa barra ba'da mautihima fahuwa waladun barun. Kalau tadi anak yang soleh, ini anak yang baik. Siapa yang dimaksud dengan anak yang baik itu? Kalau anak yang soleh, jelas waktu ayah ibunya masih hidup, anak itu baik. Dan waktu ayah ibunya pun sudah meninggal, anak itu tetap baik. Itu namanya anak apa? Soleh. Tapi yang namanya waladun barun, man aqali walidayhi fi hayatihima wa barra ba'da mautihima fahuwa waladun barun. Nih, orang yang anak yang baik itu man aqali walidayhi fi hayatihima. Ada anak waktu ayahnya masih hidup, waktu ibunya masih hidup. Ini anak bandelnya bukan main. Kalau kata orang Jakarta, bangor. Apa namanya? Bangor. Ada anak waktu emaknya masih hidup, bapaknya masih hidup, nih anak bandel nih bukan main. Wow, selalu nyakitin orang tuanya, pegel orang tuanya sama tingkah laku daripada perbuatannya itu. Selalu nyusahin orang tuanya. Man aqali walidayhi fi hayatihima. Waktu ayahnya mati hidup, bapak ibunya hidup, ini anak bandelnya bukan main. Tapi apa? Wa barra ba'da mautihima. Ketika ayahnya meninggal, ibunya meninggal, ini anak berubah 180 derajat. Dia jadi orang yang baik. Nyesel senyesal-nyeselnya, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia rubah berbuat baik. Nyesel dia, selalu dia datengin tuh kuburannya. Dia nggak pernah tinggalin tiap malam. Dia berdoa kepada Allah buat ayah dan ibunya. Dia berubah jadi orang yang baik. Subhanallah. Ini yang luar biasa. Emang sih waktu hidupnya, ini anak bandelnya bukan main, bangkornya bukan main ya anak. Selalu nyakitin hati orang tuanya. Tapi ketika pada saat orang tuanya meninggal, nyesel, senyesal-nyeselnya. Dulu ada pernah cerita, satu hari Rasulullah lagi duduk seperti ini, ada anak muda datang dari Bani Salamah. Datang tuh anak muda, kemudian anak muda itu nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarrahuma bihi ba'da mautihima. Kata anak muda itu, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarrahuma bihi ba'da mautihima. Ya Rasul, ayah saya udah meninggal, ibu saya udah meninggal, apakah masih ada kesempatan saya untuk berbuat bakti kepada kedua orang tua? Mendengar pertanyaan itu, kemudian Nabi bilang, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am. Kata Nabi, ada. Walaupun ayahmu sudah meninggal dunia, ibumu sudah meninggal dunia, terkubur jasadnya di dalam tanah, tapi engkau masih bisa berbuat bakti kepada mereka. Satu di antaranya, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Jangan engkau tinggalkan, tiap waktu doain itu orang tuamu. Dengan doa orang tua untuk orang tuamu, berarti engkau telah berbuat bakti kepada kedua orang tua. Insya Allah.
Sekarang ini ada, mohon maaf nih, mohon maaf. Sekarang ini banyak ada orang emaknya meninggal, bapaknya meninggal, boro-boro ziarahin kuburnya, doain aja nggak pernah. Jangankan doain, bacain Fatihah aja nggak pernah. Ada nggak yang begitu kira-kira ya? Insya Allah Muhammad Ramli anaknya jadi anak yang baik, anak yang amin. Amin, amin. Jadi anak yang bisa membanggakan dan mendoakan Tuhan. Kalau pengen anak itu menjadi anak yang baik, kata Nabi, ma fil aba fil abna. Apa yang ada sama orang tua itu yang ada sama anak. Kalau sekarang anak kita ini ada yang bandel, maka kita ada anak yang suka melawan, suka membantah kita. Jangan seluruhnya kita salah itu anak, jangan. Karena bisa jadi mungkin dulu kita juga begitu sama orang tua kita. Karena dulu mafil aba fil abna, apa yang ada sama orang tua itu yang terjadi sama anak-anak kita. Jangan harap anak kita mau berbakti sama kita kalau kita nggak pernah mau bakti sama orang tua kita. Jangan harap anak-anak kita bakalan doain kita nanti kalau kita udah meninggal. Kalau kita sampai sekarang ini nggak pernah doain orang tua kita. Jangan harap. Karena apa yang ada sama orang tua itu juga akan terjadi sama siapa? Sama anak kita. Makanya boleh tuh anak ya, ajak juga ke musola biar dia bisa sembahyang berjamaah. Ajak juga tuh anak duduk di majelis ilmu biar ada keberkahan di majelis ilmu. Dia bisa mandang wajah orang alim, dia bisa mandang orang yang soleh. Ajak. Sekarang bagaimana anaknya mau ngaji, orang bapaknya juga kagak pernah apa? Ngaji. Bapaknya kagak pernah mau duduk di majelis ilmu, nggak pernah mau duduk. Mohon maaf ya Pak, duduk di majelis ilmu kayaknya begitu doang, padahal pahalanya Masya Allah luar biasa. Sekedar aja dia duduk, nggak usah bawa kitab, nggak usah, duduk aja. Nggak usah bawa kitab, nggak usah bawa buku, nggak usah bawa pulpen. Ada sahabat Nabi namanya Abdullah ibnu Mas'ud. Kata Rasulullah, ya Abna Mas'ud, julusuka fi majlisil ilmi. Abdullah ibnu Mas'ud, duduknya kamu di dalam majlis ilmu tanpa bawa kitab, tanpa bawa pulpen, tanpa bawa buku, hanya apa? Hanya duduk saja. Afdalu min alfi rakaatin, itu lebih baik daripada orang yang sembahyang 1000 rakaat. Nih, padahal kagak bawa buku, nggak bawa kitab, hanya ngapain? Dia duduk saja. Itu dijanjikan sama Nabi Muhammad, orang yang duduk di majlis ilmu keluar dari majlis itu Allah ampuni dosa dan kesalahan. Amin. 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 Allahumma amin. Masya Allah, luar biasa. Kita pengen ngarepin anak kita jadi anak yang baik, pengen jadi anak yang soleh, kita sendiri tidak memberikan contoh dan teladan. Jadi kunci keberhasilan anak kita, kalau dia pengen jadi anak yang baik, kalau dia pengen jadi anak yang soleh, orang tua harus memberikan contoh dan teladan. Jangan teriak-teriak sembahyang subuh, sembahyang. Bapaknya nggak ada sembahyang subuh. Ada nggak yang begitu kira-kira? Ada. Mana orangnya? Jangan kita ya udah sekarang udah mulai waktunya. Kita udah rubah, kita saat kita pengen yang jadi lebih baik, insya Allah. Ini di rumah ini jadi terang, betul ya? Ini warna karpet jadi hijau, biru, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Orang yang hadir kelihatan nggak? Kenapa? Karena terang, ada lampu, betul ya? Kalau lampu ini kita matiin, gelap. Enakan gelap apa enakan terang? Enakan gelap apa enakan terang? Kenapa? Iya, gue juga tahu kelihatan. Enakan gelap apa enakan terang? Kalau coba lihat, kalau terang kan enak, oh itu merah, oh itu hijau, oh itu biru, oh itu putih, dan lain sebagainya. Oh itu anak kecil, tuh orang tua, kelihatan ya?
kelihatan enak terang. Kita butuh lampu, kita butuh cahaya untuk menerangi. Tapi bukan lampu ini. Ini lampu dunia. Lampu ini hanya bisa nerangin rumah kita. Lampu ini hanya bisa nerangin halaman kita. Lampu ini hanya bisa nerangin kamar kita. Betul? Betul. Tapi lampu ini gak bisa nerangin hati kita. Kita butuh cahaya yang bisa nerangin itu. Makanya Nabi bilang, nawiru buyutakum bitilawatil Quran wassalah. Terangi rumah kalian itu, kata Nabi Muhammad. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran wassalah. Terangilah rumah tangga kalian itu dengan Al-Quran dan sholat. Nabi gak bilang lampu. Padahal alat penerang itu lampu. Kenapa? Karena ini lampu dunia. Kita butuh lampu yang bisa nerangin kita. Insya Allah kalau cahaya Al-Quran ada di rumah itu, kalau ada cahaya sholat di rumah itu, ayahnya sholat, ibunya sholat, anaknya sholat, insya Allah rumah itu akan membawa keberkahan buatnya. Insya Allah. Jelas tidak? Jelas tidak? Jelas. Kalau udah jelas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.